Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rulus Musalifa dari SMK Negeri 2 Lamongan. Saya di sini sebagai mahasiswa program studi PPG Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan mewawancarai pakar kita, yaitu dengan Bapak Fatfur Rahman, ya, dari salah satu pengampu atau dosen di Universitas Islam Lamongan. Di sini ada 6 identifikasi masalah yang ingin saya tanyakan kepada Pak Fatfur Rahman. ya. Yang pertama yaitu tentang rendahnya literasi peserta didik dalam pembelajaran. Pripun Pak, untuk penyebabnya apa dan harus solusinya bagaimana? Iya, kalau ngomong rendahnya literasi kan memang hasil penelitian PISA kita ini masih jauh dibanding beberapa negara yang lain. Kalau nggak salah kita di angka di atas 60 ya. Itu. Nah, itu memang tantangan bagi dunia pendidikan kita. Itu. Kalau ditanya solusinya bagaimana, ya solusinya bagaimana sekolah, guru menciptakan iklim membaca kepada anak-anak didik kita. Iklim dan budaya membaca di lingkungan sekolah melalui motivasi, penugasan, guru-guru misalnya membuat beberapa inovasi tulisan yang menarik kepada anak-anak untuk dibaca, mengulik sedikit cerita lalu teruskan sendiri dengan membaca ini, gitu kan, misalnya gitu. Kalau guru agar anak-anak tertarik itu dikulik sendiri sedikitlah cerita tentang apa, bahan bacaan apa, misalnya tentang alam semesta, betapa indahnya Tuhan membuat semesta ini dengan beberapa planet, lalu untuk membuat anak-anak termotivasi silakan baca buku ini, lalu penugasannya dilaporkan seperti ini. Salah satunya seperti itu gitu. Dan berbagai upaya sekolah tentu dengan melengkapi perpustakaan, lalu ada yang kreasi, ada pojok baca. Masyarakat kita juga sudah mulai, saya baca kenal dengan teman-teman TBM itu, Taman Baca Masyarakat itu juga sudah mulai. Lalu sinergitas antara sekolah dengan masyarakat juga perlu untuk ini, karena ini problem bersama dan masalah bersama, maka harus kita atasi secara bersama, kolaborasi sekolah dengan masyarakat, guru dengan masyarakat. Ya, siapa? Untuk yang kedua yaitu tentang pembelajaran tutor sebaya pada peserta didik dalam pembelajaran praktikum. Ini masih untuk anak-anak masih kurang Pak. Bagaimana Pak? Apa itu yang menjadikan penyebab dan solusinya Pak? Tutor sebaya itu kan berarti anak-anak berdiskusi dengan anak-anak sendiri kan? Iya. Itu kalau bahasa Jawanya itu memang gitu, gabah pecah itu bukan karena mesin penggilingnya, tapi karena berbenturan dengan temannya. Jadi kalau istilahnya gabah pecah karena bergesekan dengan temannya. Jadi itu juga tugas guru lagi di teori humanisme, di teori konstruktivisme. Itu anak kan punya potensi, bakat dan minat, kemampuannya sendiri, potensinya sendiri. Kita tinggal mengolah, tinggal memfasilitasi, sehingga kolaborasi anak yang dalam tanda petik sudah menguasai materi lebih dulu, lalu dibawa untuk berkolaborasi dengan anak-anak yang belum. Itu. Tapi ini perlu kesabaran, karena anak yang kecenderungannya lebih pandai atau lebih masih dulu itu juga biasanya ini kalau tidak diberi penyadaran yang kuat gitu ya enggak mau gitu. Ya, kan, takut gitu. Ini ya Pak ya, apa nilainya nanti disaingi dengan teman yang lainnya. Itu ya, tapi yang banyak juga karena kesediaan kita untuk bekerja bersama-sama itu kurang. Kebersamaannya. Jadi bahwa guru perlu memberi motivasi bahwa ketika kita memberi itu pasti kita dapat lagi gitu loh. Ketika ilmu kita berikan kepada teman kita, itu kita justru punya dapat ilmu lagi. Nah, kesediaan
siapa yang paling banyak berbagi, dia akan banyak mendapatkan. Itu juga perlu diberikan kepada anak-anak, sehingga kolaborasi belajar bersama dengan teman itu gitu kan, ya, dipentingkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya Pak Fat, untuk yang ketiga yaitu kurangnya kepedulian orang tua terhadap hasil belajar dan perkembangan peserta didik di sekolah di zaman yang sekarang ini. Penyebab dan solusinya Pak? Ini sudah mulai, kalau hari ini sudah banyak orang tua yang peduli lah. Mungkin di beberapa kawasan gitu, tapi anak-anak orang tua sekarang kan sudah banyak yang sampai datang ke sekolahan, ngantar sekolahan, yang tidak banyak punya pekerjaan karena pekerjaannya memang lebih banyak ngasuh anak, itu sudah mulai. Nah, tinggal solusinya beberapa grup WhatsApp per kelas untuk lebih banyak bicara pelajaran, tidak bicara tahu tempe lombok gitu kan. Lalu ya grup, lalu ada lagi parenting yang bahwa RPS dan RPP-nya guru itu juga di-share kepada orang tua, biar orang tua juga tahu, lalu sudah sampai di mana tahapan pembelajaran anak, itu kan juga penting gitu. Itu kan hubungannya dengan parenting. Berarti harus ada komunikasi ya Pak ya. Ya, tetap guru kita ini antara guru dengan orang tua ya Pak ya. Betul. Barangkali ketidakpedulian itu bersumber dari karena aktivitas orang tua yang berbeda rumah itu ya Pak ya, dengan si anak, pengasuhan dengan keluarga yang lain seperti itu ya. Ya, itu juga menjadi persoalan kalau anaknya dikoskan atau anak itu juga jadi persoalan. Tapi ada cara kok gitu, ada cara. Jadi guru-guru tetap gurunya yang saya berharap gurunya yang menjadi mediator, itu gurunya. Yang keempat Pak, guru belum memaksimalkan penerapan model-model pembelajaran inovatif Pak di abad 21 seperti ini. Kira-kira penyebabnya apa ya Pak ya? Ini tantangan Pak Menteri ini yang sekarang sedang digalakkan itu kan, lalu menjadi guru penggerak dan macam-macam gitu. Iya, semua orang itu punya kebiasaan mempertahankan tradisi. Untuk bisa membuat inovasi itu memang harus disentil, harus diingatkan. Disinilah pentingnya supervisi kepala sekolah. Supervisi itu kan membantu yang sudah profesional semakin profesional, yang belum profesional menjadi profesional. Nah, kepala sekolah itu saya agak lemah juga di dalam konteks supervisi ini, karena mengingatkan guru. Sehingga yang harus menciptakan iklim ini kepala sekolah. Sekolah harus diciptakan iklimnya, guru terus berlari dengan inovasi dan kreativitas. Sarananya disediakan, rewardnya disediakan gitu. Karena orang kalau tidak begitu akan terjebak di tradisi. Saya ngajar ya sudah begini, yang sudah saya ajar ya begini, dan lalu berhenti lah. Ini yang begitu guru berhenti ya sudah selesai. Gitu. Kita itu kalau sudah belajar berhenti kan selesai gitu. Jadi saya berharap kalau di pertanyaan itu, di samping inovasi itu guru sendiri mengembangkan dirinya, tapi yang terpenting lagi adalah sekolah menyediakan iklim dan budayanya untuk bisa berkreasi dan berinovasi. Untuk yang kelima Pak, ini yang sering sekali saya jumpai ketika pembelajaran di kelas Pak, sering adanya miskonsepsi peserta didik terhadap materi numerasi. Apalagi sekarang itu kan anak-anak ditantang untuk berpikir kritis atau berbasis HOTS itu Pak. Bagaimana Pak solusi dan sebabnya ini Pak? Yang selalu anak-anak itu bingung ketika ada materi yang berbasis numerasi. Ya, dulu itu banyak orang tidak suka matematika gitu misalnya, ya karena faktor mengajarnya itu sudah
mulai ini pasang serius gitu dulu ya gitu. Salah satu faktornya begitu. Nah, ya tadi kembali ke nomor 4 tadi itu, bagaimana guru bisa membuat mata pelajaran itu disenangi sama anaknya. Miskonsepsi itu kan karena ya salah persepsi gitu kan, salah tanggap gitu. Nah, salah tanggap itu tentu ada penjelasan, ada pendeskripsian yang mudah dipahami oleh anak-anak. Salah satunya ya hadirnya guru itu sudah diterima gitu loh. Gitu. Kalau hadirnya aja itu sudah begitu masuk kelas guru muridnya sudah twing, sudah males itu sudah selesai gitu. Ya apapun yang diberikan itu kan sudah karena sudah membuat membuat tirai gitu kan. Gitu. Nah itu dulu yang menurut saya kreativitas dan keterbukaan guru itu dulu yang harus dikembangkan gitu. Di samping bahan-bahan yang familiar saja, bahwa menjelaskan numerasi itu juga tidak harus dengan angka-angka pecahan yang bulat, yang apa, tapi langsung aplikatif ya Pak, ya ke tapi sederhana, ke dunia nyata betul. Jadi kalau kita belanja juga kita dapat kembalian, kalau kita makan bersama-sama juga ada pecahannya, ini terdiri dari ini, terdiri dari ini kan, ya ada kreativitas lagi dalam konteks memberikan pengajaran. Siapa? Yang terakhir Pak, ini yaitu tentang guru belum optimal memanfaatkan inovasi dalam pembelajaran berbasis IT. Sebenarnya sudah dilaksanakan, cuma belum bisa mengoptimalkan Pak gitu. Sebab dan solusinya berapa Pak? Kalau guru di usia 40 tahun ke atas hari ini memang susah untuk dipaksa. Gitu ya. Berarti jadi usia juga mempengaruhi. Ya, usia itu susah untuk dipaksa karena ya orang-orang sekelas saya aja kadang-kadang ada HP yang ini mesti anak saya memberikan gitu kan, gitu loh. Jadi bagaimana faktor usia juga mempengaruhi dalam penggunaan teknologi, kemampuan dia di dalam menguasai teknologi itu juga berpengaruh. Lalu kalau kita bicara global ya sekolah-sekolah juga tidak sama di dalam menyediakan sarana teknologinya. Ada sekolah yang sudah mulai peralatannya oke, sinyalnya oke, dan semuanya oke. Tapi ada sekolah yang masih mengkis-mengkis karena masih biayanya. Jadi faktornya memang banyak dan yang penting kesadarannya dulu harus kita sadarkan bahwa teknologi itu membantu kita. Gitu ya, Kesadaran guru harus terus ditanamkan bahwa baik pada yang muda maupun yang tua, teknologi itu membantu kita. Betapa dengan penggunaan teknologi itu anak bisa cepat gitu, cepat memahami, dan anak bisa lebih tajam di dalam pemahaman yang dia terima karena learning to do gitu loh, karena sambil mengerjakan gitu. Kalau hanya dipidatoni, hanya diceramah itu kan memorinya sedikit. Tapi kalau sudah dengan teknologi, ada video, ada gambar yang sebagainya, kan tuduhnya lebih kuat gitu. Nah itu pemahaman dulu itu, sambil pelan-pelan karena ya tadi itu faktor penguasaan teknologinya itu, jadi pelan-pelan. Sambil pelan-pelan sekolah juga menyediakan internetnya oke, sarananya oke gitu. Jadi saya pikir itu Mbak Lulus. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Mudah-mudahan bisa membawa hal yang lebih positif lagi untuk perkembangan pembelajaran di sekolah kami. Terima kasih.